Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatun Nasiha dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah praktek ibadah dan kemasyarakatan yang berjudul Ngupati dan Mitoni. Di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jawa, ada suatu budaya di mana seseorang yang hamil akan mengundang tetangga dan sanak saudara untuk hadir ke rumahnya dalam suatu acara selamatan atau kenduri. Di Jawa sendiri, bila acara diselenggarakan ketika usia kehamilan 4 bulan, maka disebut dengan mapati atau ngupati yang diambil dari kata papat yang artinya 4. Sedangkan bila dilakukan ketika usia kandungan 7 bulan, maka disebut dengan mituni atau mitoni yang diambil dari kata pitu yang artinya 7. Adakah dalil yang membahas tentang hal itu? Tidak ada perintah secara langsung yang menyebutnya, namun jika kita mempelajarinya dengan baik, kita bisa menemukan dalil yang bisa menjadi dasar keabsahan melakukan acara tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutuslah seorang malaikat meniup ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal: rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari situ dapat dilihat bahwa proses tersebut membutuhkan waktu selama 3 kali 40 hari yang sama dengan 120 hari sama dengan 4 bulan lamanya. Lalu bagaimana dengan mitoni? Itu juga dianjurkan para ulama dahulu kepada kita tidak asal-asalan acara yang telah diajarkan oleh mereka, setidaknya dengan berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 189 yang artinya, dialah zat yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya dia ciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya, maka ketika ia telah mencampurinya, sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan, dan teruslah ia dengan kandungan ringan itu, lalu ia merasa berat kandungannya. Keduanya berdoa kepada Allah Tuhannya, apabila engkau beri kami anak yang soleh, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Setelah itu, mengapa harus mengumpulkan para tetangga? Bukankah bisa berdoa sendiri? Dikumpulkannya para tetangga untuk ikut mendoakan karena meminta tolong banyak orang dan seseorang pemuka agama atau yang paham agama untuk ikut mendoakan bersama, berharap doanya akan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Saat melakukan selamatan pun, doa bersama itu biasanya juga dibacakan beberapa surat Al-Quran, diantaranya seperti Muhammad, Yusuf, Maryam, Luqman, Yasin, Sajadah, Waqiah, atau Ar-Rahman. Pembacaan ini bertujuan untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan keberkahan bagi janin dan ibu yang hamil. Setelah acara selesai, biasanya juga akan diberikan berkat. Kenapa harus diberikan berkat? Berkat diberikan oleh tuan rumah sebagai tanda terima kasih atas keikhlasan karena telah berkenan hadir dan mendoakan sang bayi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan saat saya menyampaikan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.